Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat, fit, dan aktivitas lancar ya. Dan jikalau ada yang eh, lagi berjuang untuk memulihkan kesehatannya, atau siapapun yang dikenal juga mengalami seperti itu, kita doakan agar ya kita berharap ada satu cara jalan untuk mempermudah ya, untuk memudahkan pulih kembali kesehatannya. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, ini karena saya single hari ini, kebetulan teman-teman yang biasanya itu dari teman-teman Tergar yang biasanya juga bisa muncul, bisa hadir kali ini pada berbarengan ada acara-acara gitu ya, sehingga saya akhirnya sendirian. Nah, untuk itu saya minta tolong untuk kalau ada suara atau ada gangguan diberitahu ya. Kalau enggak, saya enggak tahu jadinya. Ini kira-kira suaranya oke enggak? Bisa terdengar dengan jelas? Oke, oke. Thank you, thank you. Ya, ya, ya. Ini udah banyak yang support, banyak yang bantu. Terima kasih, teman-teman. Ya, teman-teman, eh, malam hari ini kita akan berlatih bersama dalam satu judul latihan meditasi kita, yaitu di Insight eh, ini ya, di Insight. Saya sendiri sampai saking di Insight World ya, yang mana dunia yang dimaksudkan di sini adalah dunia kita, ya, dunia di dalam diri kita ini, ya, di inside world. Nah, apa sih sebetulnya yang ada di dalam diri kita itu? Apakah ada dunia tersendiri? Apakah tidak sama dengan dunia di luar yang umum kita kenali? Ya, nah kita akan gali, kita akan explore, terus kemudian kita akan lihat dari aspek perspektif meditasi, oke ya, dan seperti apa pengaruhnya atau dampak-dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke latihan intinya, kita akan sama-sama memunculkan satu niat bahwa kita berlatih bersama pada malam hari ini tujuannya tidak lain adalah supaya batin kita, kualitas batin kita berkembang, kita lebih bisa mengenal dengan kualitas batin sejati kita, dan pada akhirnya kita dapatkan manfaat. Manfaat itu pun tidak kita nikmati sendiri, tapi kita juga akan dedikasikan kepada semua makhluk, termasuk teman-teman kita yang pada malam hari ini belum bisa hadir. Ya, dan kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembukaan sebanyak 3 kali. Nah, saya akan sharing. Oh ya, nah ini juga sekaligus satu informasi yang sangat menggembirakan karena Gargar Center Jakarta itu mengadakan satu workshop 2 hari, Sabtu dan Minggu, workshop Joy of Living 1, ya, yang merupakan level 1 dari kurikulum Joy of Living yang digagas atau yang di-create oleh Minjurin Poche. Ya, Sabtu Minggu 29 dan 30 November. Oke. Dan di sini juga ada keterangan kalau teman-teman mau atau berminat bisa menghubungi, infonya itu ada di sini ya, di
0878 0692 2480 WA ya melalui WhatsApp. Oke, jam berapa? Mulainya jam 9 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ya, 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Oke, teman-teman, ini acara yang sangat bagus sekali. Eh, yang saya maksud bagus itu bukan bagus hanya pada materinya saja, ya, tetapi manfaat yang kita terima itu yang bagus. Ya, terlebih-lebih kalau kita praktekkan itu sangat luar biasa sekali manfaatnya buat diri kita dan kita juga bisa uh, artinya manfaat yang kita terima ini bisa juga terasa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, contoh yang paling gampang adalah yang tadinya kita itu kalau marah suka nahan diri, namun dengan kita tahu bagaimana cara kita itu mengelola marah itu, bukan dengan cara melawan, atau apalagi kalau sampai mengikuti, kita bisa mentransform tadi yang tadinya itu marah itu mengganggu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan itu kita bisa rasakan secara langsung. Ya, oke. Oke, kita akan bacakan sama-sama aspirasi pembukaan sebanyak 3 kali. Dengan kewelas asian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, kita akan buka latihan kita dengan latihan bersama-sama, latihan pembuka. Saya mengundang teman-teman untuk mengizinkan dirinya istirahat sejenak, meletakkan semua aktivitas. Kita duduk, baik duduk bersila, duduk di kursi, ataupun berbaring jikalau memang tidak memungkinkan untuk duduk. Izinkan tubuh dan batin kita beristirahat selama 1 jam ini untuk kita bisa pulang kembali ke diri kita, ke dalam diri kita. Mengenal diri kita, mengenali kesejatian diri kita. Oke, saya akan pandu setahap demi setahap, sehingga jikalau ada teman yang baru pertama kali join dalam latihan ini, tidak perlu khawatir. Ya, siapkan postur meditasinya dengan duduk posisi tulang punggung tegak lurus, namun rileks. Bagaimana bisa rileks? Caranya mudah. Tarik nafas yang panjang melalui hidung. Lepas.
maka tubuh Anda akan duduk tegak lurus dengan rileks. Jikalau Anda duduk di kursi, maka pastikan kedua telapak kaki menjejak di lantai. Jika Anda duduk bersila, silangkan kaki secara nyaman. Namun, jikalau belum terbiasa dengan menyilangkan kaki, posisikan kedua betis itu sejajar, berbaris sejajar, baik yang kanan di depan ataupun yang kiri yang di depan, tidak ada masalah. Jikalau Anda merasa kurang stabil posisinya, yang mana lutut tidak menempel di lantai, Anda bisa menambahkan sedikit ganjalan, mungkin dengan handuk digulung atau balok yang biasa dipakai untuk yoga atau apapun boleh, untuk membuat bagian bokong sedikit ada ganjalan sehingga posisi Anda, lutut Anda menempel di lantai sehingga posisinya jadi stabil. Jika sudah, kedua tangan boleh diletakkan di lutut atau berpangku di depan atau di bawah pusar. Oke, sekarang perlahan-lahan pejamkan mata. Bawa tubuh hadir di sini, di saat ini. Rasakan tubuh, rasakan berat tubuh. Oke, sekarang kita akan melakukan scan body. Kita akan menycan body kita untuk menyadari sensasi yang ada di tubuh. Ada sensasi disadari, tidak ada sensasi pun disadari. Kita mulai
dari tubuh di dahi atau pada dahi. Sadari sensasi yang ada di dahi, apakah ada sensasi seperti berkerut, sensasi hangat, sensasi dingin, atau tidak ada sensasi. It's okay. Oke, kita bawa pindah ke kepala bagian atas, ubun-ubun. Bergeser ke belakang, kepala bagian belakang. Kita cukup menyadarinya saja. Kembali ke wajah, kita hanya menyadari sensasi atau tidak ada sensasi, hanya itu aja. Hanya tahu saja. Turun ke leher, pundak, lengan, tangan, telapak tangan, kembali ke dada, ke area perut, kembali ke punggung bagian atas, punggung bawah, ke paha yang menempel pada matras, area bokong, paha, turun lagi ke telapak kaki. Oke, sekarang kita sadari sensasi yang muncul pada tubuh kita secara keseluruhan. Oke, sekarang bawa kesadaran bersama dengan tubuh yang sedang bernafas. Sadari nafas yang masuk, nafas yang keluar dengan alami. Nafas yang lembut, oke. Nafas yang kasar juga oke. Nafas yang terburu-buru, oke. Nafas yang lambat pun oke.
Saat kita menyadari tubuh yang sedang bernafas, muncul pikiran hadir di kesadaran, diam di kesadaran, dan lenyap pun di kesadaran. Biarkan itu terjadi. Yang penting kita tahu kita sedang bernafas. Kita tidak menolak, ataupun kita juga tidak mengikuti pikiran itu. Oke, pelan-pelan kita lepaskan perhatian kita pada masuk keluarnya nafas. Kita istirahatkan batin kita saat ini. Kita istirahatkan dalam kesadaran yang terbuka. Batin kita beristirahat di kesadaran yang terbuka, apa adanya. Namun kita tidak membiarkan untuk terhanyut. Rileks, beristirahat, tapi tidak terhanyut. Pelan-pelan, mata dibuka. Sadari ruang yang ada di sekitar. Oke, meditasi selesai. Ya, oke. Bagaimana pengalaman teman-teman? Mungkin ada yang baru ya. Semoga bisa dengan mudah memahami instruksi tadi ya, panduannya tadi ya. Ya, oke. Uh, ini kembali saya akan share untuk topik kita malam ini. Ya, jadi topik kita malam ini adalah the inside world gitu ya. Dari gambarnya itu udah tergambar tercermin ya, di mana di dalam kepala ya digambar ya gambar kepala orang itu ada awan begitu banyak gitu. Terus kemudian awan itu menutupi atau memberikan hmm, ya jadi langit itu tertutup oleh awan ya, sebagian besarnya kan jadi tertutup seperti itu. Nah, seperti itulah kondisi batin kita yang sehari-hari terjadi. Oke. Nah, contohnya ini, teman-teman. Eh, kita tanpa tanpa sadar gitu ya, dalam tanda kutip dikatakan tanpa sadar dalam tanda kutip. Arti sebetulnya yang lebih tepat itu adalah ketika kita keseharian itu lebih banyak terhanyutnya, ya.
pada saat kita terhanyut, kita itu ngelakuin hal ini. Apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang suka dan sering melakukan itu? Oh ya, tadi suara saya itu terdengar nggak ya pada saat memandu? Soalnya tadi saya lihat volumenya kok kecil ya. Bisa, oke, oke, oke. Beruntung sekali. Soalnya tadi saya lihat volumenya kecil. Ya, ya. eh Tadi teman-teman udah ngeliat ya bahwa ada seorang eh, seseorang lah ya, itu melakukan scrolling, melakukan scrolling. Siapa yang setiap hari atau bahkan malah kebanyakan waktunya itu dipakai untuk scrolling? Yang pertama saya ngaku. Ya, ya, eh, itulah kita gitu ya di kebiasaan manusia modern saat ini kebanyakan walaupun tidak semuanya itu melakukan scrolling. Kita terhanyut oleh kenikmatan-kenikmatan, kita terbawa oleh menariknya gambar ataupun video ataupun penawaran atau apapun berita-berita, ya kan? Kita seringkali melakukan itu. Nah, tapi kita nyadar nggak bahwa yang kita lakukan itu membuat atau mengkondisikan diri kita menjadi terhanyut, terbawa oleh gagasan-gagasan yang diberikan, yang ditampilkan di sosmed tersebut. Ya. Dan jikalau eh, itu yang terjadi, maka ya tindakan kita, apa yang kita lakukan tanpa kita pertimbangkan, seringkali kita itu didasari oleh apa yang pernah kita lihat di sosmed. Contoh aja ya, misalkan kita melihat satu iklan nih, satu barang yang sangat tadinya tuh kita itu nggak butuh sebetulnya, karena kita sudah punya. Anggap aja sepatu, tas, atau aksesoris gadget dan sebagainya. Kita sebetulnya tidak butuh-butuh banget gitu ya. Kalau secara kebutuhan kita tuh nggak butuh. Tapi ketika kita scrolling, terus kemudian yang mana kita tuh melihat ada yang membawakan itu menarik, membawakan atau mempromosikan produk tersebut itu menarik, yang terjadi kita setuju dengan gagasan orang tersebut tanpa kita sadari. Ya. Jadi kita terhanyut oleh pikiran kita karena kita pada saat melihat, terus kemudian emosi itu terprovokasi oleh pikiran itu, oleh pikiran kita sendiri. Ada rasa ingin, ingin memilikinya. Kita kemudian terbawa, membayangkan, jikalau aku memiliki barang itu, maka betapa bahagianya aku. Jikalau aku memiliki barang itu, betapa berharganya diriku. Jikalau aku memiliki barang itu, maka orang-orang itu atau teman-temanku atau orang di sekelilingku bakalan menerima aku, menghargai aku. Nah, jadi akhirnya eh, pikiran kita itu karena isinya
adalah informasi-informasi yang semacam itu membuat semakin craving, semakin apa ya, rasa mencengkram, rasa inginnya itu semakin menjadi-jadi. Kayak orang itu ketagihan begitu. Dan memang ternyata em, melihat barang-barang yang indah, terus apalagi di situ ada yang mempromosikan tuh memiliki kemampuan skill komunikasi yang sangat menarik gitu ya, persuasif sekali, dia bisa mempengaruhi kita, membuat kita menjadi senang. Ada hormon yang membuat kita tuh happy itu lepas. Akhirnya kita pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Nah, disitulah kita jadi mencengkram itu tadi. Apa yang terjadi? Kita jadi kayak tertekan harus punya uang atau gimana caranya, nggak tahu gimana caranya, punya uang itu dengan menambah sumber income atau meningkatkan pekerjaan kita, produktivitas kita, atau dengan hutang, ya, dengan hutang. Akhirnya, teman-teman, kita jadi dianggap orang yang tidak logis. Satu, tidak butuh tapi maksa beli karena didrive oleh keinginan tadi. Terus yang kedua, yang mana eh, pasaknya itu tidak sebesar apa? Lebih seperti ungkapan ya bahwa pasaknya itu kecil, ya kan? Terus untuk menahan sesuatu yang besar itu kan nggak kuat. Jadi penghasilan kita dengan jumlah hutang kita itu tidak sebanding. Jumlah penghasilan kita itu jauh lebih kecil daripada pengeluaran kita. Ya karena hal-hal itu tadi. Ini dampak-dampak yang terjadi. Betul nggak? Nah, apa yang sebetulnya yang terjadi di sini, di dalam perspektif meditasi, bahwa itu semua sumbernya itu ada di dalam batin kita. Bahwa di dalam batin kita itu yang tergambar tadi itu banyak awannya itu, awan itu menggambarkan begitu variatifnya, begitu banyaknya pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita ini. Dan jikalau kita itu tidak mengenalinya, kita akan bakal terbawa oleh pikiran itu. Ya, kita terbawa oleh pikiran kita sendiri. Oke, oleh gagasan kita. Ya, seperti tadi ya, kita ngelihat satu barang, terus kemudian gagasan kita itu muncul, seandainya saya punya produk tersebut atau barang tersebut atau saya pakai produk tersebut, maka orang akan lebih menghargai saya. Maka orang akan melihat saya. Maka saya akan lebih diterima. Nah, itu gagasan. Nah, gagasan itu ketika apalagi kemudian kita itu punya keinginan untuk dihargai, diterima oleh lingkungan. Waduh, klop udah. Nah, tinggal akhirnya karena kita terhanyut, terus kita berani walaupun income-nya itu tidak sebanding dengan pengeluaran yang lebih besar tadi, kita berani untuk memiliki atau membeli barang tersebut. Dan ujung-ujungnya apa? Ya, kita akhirnya stres sendiri karena hidup kita hanya untuk membayar hutang, membayar hutang, membayar hutang, membayar hutang. Begitu. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana latihan meditasi itu membantu kita banget agar supaya pada saat pikiran yang begitu rame yang muncul di dalam kesadaran kita itu bisa tetap kita sadari tanpa kita itu terbawa atau terhanyut. Disinilah peran meditasi membantu kita, latihan meditasi membantu diri kita.
agar kita tidak terhanyut oleh pikiran dan emosi kita sendiri. Dan di malam hari ini kita khusus untuk bagaimana kita menyadari, ya, menyadari pikiran yang muncul, pikiran yang lewat. Oke, pada saat kita tahu ada pikiran yang lewat, artinya kita itu berada dalam kesadaran. Dan kalau kita berada atau bersama kesadaran itu tadi, maka mau satu, mau dua, mau sejuta pikiran yang muncul, ya tidak ada masalah. Karena kita sadar, kita tahu. Dan sebaliknya, yang berbahaya itu buat kita adalah kalau kita tidak menyadari atau tidak mengetahui. Jangankan 100 pikiran. Ada satu pikiran saja. Satu saja. Tapi kita tidak tahu, tidak sadar. Kita bisa terhanyut oleh pikiran yang satu itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Sebetulnya, kan tadi saya memberikan perbandingan. Ada sejuta pikiran saja. Selama kita itu menyadarinya, itu aman. Tapi ada satu pikiran, tapi kalau kita tidak sadar, itu kita tidak aman. Jadi ini kunci atau kata kuncinya adalah bukan pada banyak dan sedikitnya pikiran, tetapi kata kuncinya adalah kita sadar atau tidak, menyadari atau tidak. Oke. Nah, kalau kita pakai ini di dalam keseharian, di dalam gawe kita, pekerjaan kita, ya pada saat kita bekerja, banyak orang kan mengalami apa ya? Mengalami kegalauan, mengalami kesulitan ketika dalam waktu yang hampir bersamaan kita banyak didatangi oleh berbagai macam pikiran. Nanti belum mengerjakan yang ini, belum mengerjakan yang itu belum selesai, yang ini saya sudah ditunggu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau pikiran-pikiran semacam itu datang silih berganti saling menekan, jikalau kita itu tidak menyadarinya, itu yang terjadi. Kita akan terhanyut. Tapi kalau kita menyadarinya, walaupun jumlah pikirannya itu banyak, kita tetap bisa menyikapinya dengan baik. Dan ketika kita menyadari, kita akan menjadi tenang. Nah, pada saat tenang, maka kita akan bisa memandang pikiran-pikiran yang banyak tadi itu dengan jernih. Sehingga kita bisa eh, mana yang perlu, mana yang perlu, mana yang perlu diperhatikan, mana yang tidak perlu diperhatiin. Begitu, ya. Oke, kita akan latihan bersama-sama, teman-teman. Bagaimana kita bisa menggunakan pikiran sebagai objek meditasi kita. Ya, oke, saya undang teman-teman untuk kembali menjaga postur meditasinya. Silakan menjaga postur meditasinya dengan menegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Perlahan-lahan pejamkan mata. Rilekskan batin. Istirahatkan batin kita.
Jikalau ada pikiran yang muncul, hadir, biarkan saja dia hadir. Kalau dia menetap, biarkan saja dia menetap. Seolah-olah kita tidak peduli atau tidak terhanyut olehnya. Biarkan dia hadir, biarkan dia diam, biarkan dia juga lenyap di dalam kesadaran ini. Kita hanya beristirahat saja. Kita cukup tahu ada pikiran yang muncul. Satu pikiran, dua, tiga, tidak masalah. Pikiran yang muncul juga tidak perlu diblok. Kita tidak perlu menganalisa pikiran itu pikiran baik, pikiran positif, kita izinkan. Kalau pikiran negatif, tidak kita izinkan. Kita tidak perlu melakukan hal semacam itu. Kita tidak menilai pikiran yang muncul itu positif ataupun negatif. Oke, kita kembali beristirahat dalam kesadaran yang apa adanya. Oke, ya, baik teman-teman. Gimana pengalamannya tadi? Uh, Yuk, sharing. Ada nggak seperti kayak gambar di slide pertama tadi itu? Seperti awan, jadi di dalam diri kita itu, di batin kita itu ada awan yang lewat. Jadi pikiran itu seperti awan lewat. Ada yang masuk, diam, lewat. Ada yang cuma lewat, begitu aja. Ada yang melihat seperti itu kah? Ya, yang mau langsung nyampaikan juga sangat bagus ya. Eh, apa namanya, bisa sharing langsung. Ada yang ingin kayak ini langsung bisa ini ya. Eh, silakan kalau teman-teman ada yang mau cerita secara langsung, berbagi pengalaman secara langsung. Saya mau, Pak. Oh, terima kasih. Dengan Ufaira. Ya, Iya. oke, silakan.
Jadi untuk pengalaman yang saya alami itu buat yang awan tadi Ya, ya. eh, lebih ke saya dan bumi gitu. Jadi saya titik Oke. pusat kesadarannya dan bumi sebagai langit dan langit yang ada awan-awan pikiran itu gitu. Jadi Oke. bukan ada di dalam diri saya, tapi kayak karena saya ada di dalam bumi gitu. Oke, oke. Yang tadi yang terjadi pengalamannya itu seperti melihat pikiran itu muncul, pergi, hadir, lenyap Iya, gitu. Oh, bukan. oke. Jadi kayak mereka semua tuh emang bukan diri kita gitu. Bahkan tubuh Oke. ini pun bukan bukan sejatinya diri kita. Oke, oke, oke. Ya, ya. Nah, terima kasih ya, eh, Mbak Ufa ya, atas sharingnya. Ya, ya akan terjadi seperti itu ya, teman-teman, bahwa kalau kita itu ya sebetulnya so simple, jadi sesederhana itu memang. Jadi ketika kita ada begitu banyak pikiran, sederhananya sederhananya adalah nggak apa-apa. Pikiran itu nggak perlu dimusuhi, nggak perlu kemudian kita mengatakan dalam hati kita, duh, kenapa sih eh, kok banyak pikiran seperti ini? Gitu ya. Semakin kita mengeluh, semakin kita berusaha untuk memblok atau tidak menyukai pikiran itu dan tidak mengizinkan pikiran itu datang, maka semakin banyak pikiran yang datang. Karena memang tidak bisa ditahan. Pikiran itu mau datang kapan saja tanpa perlu izin kepada diri kita. Dan dia pasti bisa menerobos gitu ya, menerobos eh, di masuk di batin kita ini. Ya karena dia adalah bagian dari batin itu sendiri kan. Pikiran adalah batin itu sendiri. Jadi tidak mungkin kita itu menahannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Hanya kita lihat aja. Ketika kita lihat, maka ada gap antara kita dengan pikiran itu seolah-olah itu ada gap. Ya, ada antara ada satu pemisah gitu. Nah, pada saat itu terjadi, maka ya kita tidak itu yang disebutkan atau yang dinamakan kita tidak terhanyut. Kita tidak bakalan terhanyut. Ya, jadi teman-teman eh, yang penting digarisbawahi adalah persoalannya bukan pada pikirannya, tapi persoalannya adalah kita terhanyut atau tidak dengan pikiran itu. Persoalannya itu ada di situ. Sehingga teman-teman tidak perlu merasa takut kalau ada pikiran negatif yang datang. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas kalau ada pikiran negatif datang. Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak terhanyut oleh pikiran negatif itu, maka tidak akan terjadi. Ya, tidak ada masalah gitu ya. Tidak akan terjadi masalah. Oke, ada yang lain nih mau sharing satu lagi. Boleh kok. Boleh dengan Mas siapa ini? Amin kok. Mas Amin. Oh Ya. iya 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 iya. Silakan, Pak Amin. Kalau saya gini kok pengalamannya Hmm. pada saat banyak problem itu kita bermeditasi untuk memang banyak pikiran yang masuk, cuma kita tetap fokus pada eh napas saja kok. Jadi saya biarin aja dia masuk, dia keluar kan otomatis dia keluar sendiri tuh, masuk sendiri gitu kan. Tapi kita amatin aja. Hmm. Semua yang kita masuk, semua yang kita keluar kita amati sambil kita mengamati bahwa kita adalah keluar masuknya napas itu kok. Sehingga pikiran itu sedikit-sedikit akan hilang gitu loh kok. Jadi jangan dipaksakan Hmm. problem-problem itu walaupun uh, pikiran itu negatif ataupun positif semuanya kita terima aja. Yang penting intinya kita fokus pada pernapasan kok. Itu sih kok. Oh, iya, iya. Jadi kalau metodenya Pak Amin ini kembali kepada nafas ya. Iya betul. Oke, oke, ya.
Ya, ada yang menggunakan pendekatan seperti itu. Nah, namun pada malam hari ini kita tidak artinya tidak menolak pikiran yang muncul gitu ya. Justru kita melihat pikiran itu, menyadari pikiran itu. Jadi objeknya pikiran itu justru menjadi objeknya kita gitu. Ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan sharingnya. Ini karena masih ada beberapa eh, apa yang dikatakan oleh guru kita, gitu ya. Nah, di satu kesempatan guru kita itu mengatakan bahwa kalau kita terus mengikuti pikiran dan emosi, mengikuti di sini ya. Jadi artinya itu kita itu mencengkram, melekat pada pikiran dan emosi dan membiarkan mereka memimpin, mereka itu adalah pikiran dan emosi kita gitu ya. Kita akan merasa seolah-olah merekalah yang menentukan diri kita. Nah, ini sama seperti kalau kita itu pada saat scrolling, nah pada saat kita itu mengikuti pikiran dan emosi kita, kan pikiran dan emosi kita itu kan pada gambar gitu ya, pada gambar itu kan, dan membiarkan pikiran kita itu membawa kita masuk ke gagasan-gagasan yang ditawarkan di situ, maka kita ngerasa bahwa pikiran dan emosi itu memimpin diri kita dan mereka benar. Pikiran dan emosi kita itu benar. Kita itu ngerasa seperti itu. Kita akan merasa seolah-olah mereka lah yang menentukan diri kita. Kita jadi kehilangan kemampuan untuk merespons dengan tenang dan alami di saat ini. Sebaliknya, kalau kita berusaha memaksa pikiran berhenti, pikiran justru jadi sempit dan tegang. Jadi kalau yang di atas itu mengikuti, sedangkan yang bawah itu misalkan, aku nggak mau lihat, ini buruk, ini pengaruhnya buruk, aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat. Itu pun bukan sebuah pendekatan yang bijak. Kenapa? Karena dengan kita menahan, dengan kita itu berusaha mengendalikan pikiran, maka yang terjadi justru pikiran itu menjadi jadi. Ya, pikiran itu menjadi jadi. Jadi teman-teman, nah ini yang juga seringkali ada ungkapan kendalikan pikiranmu itu, kendalikan emosimu itu. Nah, kata kendalikan ini jikalau dipahami dengan pengertian seperti mengekang, mengikat, menahan, nah itu yang kurang bijak. Ya, satu cara yang kurang bijak. Kenapa? Karena ya pikiran kita nggak bisa dikendalikan, nggak mungkin bisa ditahan. Emosi, demikian pula emosi. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, ini eh, wejangan atau cara yang ditawarkan oleh Rinpoche. Apapun yang muncul di pikiranmu, jangan terlalu diikuti dan jangan juga dipaksa hilang. Cukup amati saja. Biarkan dia datang dan pergi dengan sendirinya. Seperti yang tadi kita lakukan bersama-sama. Oke? Nah, kita lakukan lagi latihannya sebagai latihan penutup. Yuk, kita sekali lagi ya. Dengan nantinya mengizinkan dan membiarkan pikiran yang datang, muncul, hadir, biarkan. Karena semuanya memang hadir, menetap, dan lenyap di dalam kesadaran kita. Kesadaran bagaikan langit, pikiran bagaikan awan. Dia datang dan pergi. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Pejamkan mata. Rilekskan
batin, istirahatkan batin. Pikiran apapun yang hadir, yang muncul, biarkan dia muncul. Tidak perlu dikendalikan, biarkan muncul, juga tidak perlu kita ikuti. Cukup kita sadari kehadirannya, kita tahu dia berhenti, kita tahu dia pergi, it's okay. Kita tidak mengikatnya. Begitu mereka pergi, kita tetap beristirahat, tanpa perlu mencari pikiran. Oke, meditasi selesai. Ya, oke teman-teman, kita di malam hari ini telah berlatih bersama-sama. Semoga latihan kita pada malam hari ini membawa satu pemahaman bagaimana kita bisa menyikapi berjibunnya pikiran yang muncul tanpa kita membatasi, tanpa kita itu membentengi, juga tanpa kita menahan untuk kita ikat, ya, atau kita tidak perlu mengikatkan diri pada pikiran untuk berhanyut. Namun kita cukup menyadarinya, mereka datang dan pergi, mereka datang dan pergi, mereka datang dan pergi. Begitu aja pendekatannya. Maka kita akan terbebas dari keinginan yang mencengkram, ya, mencengkram keinginan yang bisa membawa kita pada penderitaan. Oke, untuk itu saya terima kasih atas kehadiran teman-teman ya. Dan sebagai penutup, kita akan mendedikasikan apa yang telah kita perbuat, yang telah kita kumpulkan, kebaikan yang kita kumpulkan ini, dan kita bagikan untuk semua makhluk hidup, dan terutama buat saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di sini, ataupun yang sedang dalam usaha untuk pemulihan kesehatannya. Kita tutup dengan dedikasi penutup ya. Oke, mengingatkan kembali bahwa tanggal 29-30 November ada workshop 2 hari, workshop Joy of Living 1, ya, di Tergar Meditation Center, Jakarta. Oke, acara workshop dimulai pukul 9 sampai
6 sore. Informasi ini juga sudah ada di IG Tergar, ya, di IG-nya Tergar Indonesia. Oke, teman-teman. Mari kita tutup dengan dedikasi, dengan membacakan satu kali dedikasi penutupan. Melalui kekuatan dari praktek berwlasasi ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di latihan yang lain. Oke, bye-bye.